Kalau orang mengkredit untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok, itu artinya hidupnya itu bukan apa adanya. Dan Rasulullah nggak suka kita hidup nggak apa adanya. Ya, Rasulullah tuh sukanya itu hidupnya apa adanya. Kita punya 10.000, ya udah gaya hidup kita 10.000. Ya, kita punya 100.000, gaya hidup kita ya sudah 50.000 tak berapa, jangan sampai lebih dari 100.000. Nah, apa adanya. Kita nggak bisa beli motor, ya sudah, ya kita berarti mesti jalan. Nah gitu, apa adanya. Kita nggak bisa beli mobil, punyanya motor, nikmati dengan motor yang ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya ayyuha, hoi ya, alladzina, orang-orang yang beriman, amanu, orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kalian berhutang, bidainin, dengan suatu hutang, ila ajalim musamma, hutangnya itu berskala, ya, mempunyai waktu. Saya utang ke kamu 10 juta, tapi nanti saya bayarnya tahun depan. Perintah Allah apa? Faktubuh, itu ditulis, ya. Kalian punya hutang ke teman kalian, hutangnya berskala, punya waktu 1 bulan, 2 bulan, 2 minggu, bahkan 3 hari, 1 minggu, tulis buku. Saya punya hutang di si A 5 juta. Yang jelas ditulis di buku, ya. Biar nanti kalau kalian bertemu dengan Allah, ada saudara kalian tahu kalian masih punya sangkutan, nanti bisa dilanjutkan oleh keluarga kalian, ya. Meskipun bukan kewajiban keluarga kalian, tapi biasanya keluarga itu mempunyai belas kasihan, ya, sehingga ingin melunasi hutang yang bersangkutan atau hutang yang orang yang telah meninggal dunia. Kalian kalau punya hutang dengan waktu yang berskala, maka ditulis di buku, punya catatan. Hutang itu kadang-kadang memang dipaksa oleh Allah, ya. Jadi nggak apa-apa berhutang. Berhutang itu bukan aib. Banyak para alim ulama yang semasa hidupnya sulit sehingga berhutang. Jadi hutang itu bukan aib. Kendati pun demikian, kita mesti bisa memilih, ya. Jangan hobinya ngutang, jangan, ya. Hutang itu hanya untuk perkara-perkara yang darurat saja. Contohnya, naudzubillah nih, masuk rumah sakit, gak punya duit, mesti diobati, mesti dioperasi, maka itu namanya darurat. Silakan berhutang. Berhutang kemana? Yang tidak mengandung riba, ya, yang tidak mengandung riba. Hari ini keluarga kalian nggak makan, misal, ya, mesti makan mereka itu, ya, nggak punya beras sama sekali, lauk nggak ada, maka itu juga masuknya darurat. Silakan ke teman kalian, berhutang sekedarnya saja, secukupnya saja untuk makan. Itu namanya darurat. Tapi kalau hutangnya yang bukan sifatnya darurat, bukan sifatnya untuk kebutuhan pokok, maka dihindari, tidak dianjurkan. Ada teman kalian dagang baju lebaran, ya, kalian nggak punya duit, hutang buat baju lebaran, itu bukan darurat, maka jangan berhutang dalam perkara-perkara tambahan. Jadi sekali lagi, hutang itu juga bukan aib, tapi sebisa mungkin kita menghindari hutang, kecuali memang Allah tetapkan kita suatu saat nanti kita ditempatkan pada tempat yang darurat, maka silakan berhutang. Sebelum kalian berhutang, memilih ke tempat yang tidak ada ribanya.
Hari ini banyak orang berhutang tapi bukan karena kebutuhan pokok, bukan karena darurat, tapi karena emang hobinya ngutang. Banyak yang kayak gitu. Maka kalian hindari itu. Kang Dili dulu semasa di pesantren, kata kiai, ingat aja, kamu itu harus menghindari pertama hutang sebisa mungkin. Yang kedua, kamu juga harus menghindari kredit. Ya, kredit itu juga hutang. Ini salah satu dalil yang membolehkan kredit. Kredit itu membeli barang dengan cara berhutang, dengan berskala. Meskipun kredit itu halal dan boleh dengan syarat langsung dua belah pihak, tanpa ada pihak yang lain, tanpa adanya bercampur transaksi atau akad dalam satu transaksi, akad-akad yang lain, maka kata Pak Kiai, hindari. Karena kredit itu nanti akan menghalangi kamu dari dakwah, akan menghalangi kamu dari kamu itu pergi untuk dakwah ke pulau lainnya. Karena khawatir sih ada tagihan bulanan yang mesti dicicil, dilunasi. Maka kalian juga kalau bisa, disambung katanya Pak Kiai ke kalian, kalau bisa hindari kredit. Meskipun kreditnya sudah boleh ya, apalagi sekarang di Indon kreditnya masih subhat, masih hukumnya antara halal dan antara haram, antara boleh antara tidak, apalagi kalau sudah dicampuri hal-hal yang semacam itu. Yang kalau seandainya kredit itu dibolehkan 100%, secara akhlak, secara amaliyah kalian mesti menghindari, apalagi kalau sudah dicampur seperti itu ya. Karena kalau orang mengkredit untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok, itu artinya hidupnya itu bukan apa adanya. Dan Rasulullah nggak suka kita hidup nggak apa adanya ya. Rasulullah tuh sukanya itu hidupnya apa adanya. Kita punya 10.000, ya udah gaya hidup kita 10.000 ya. Kita punya 100.000, gaya hidup kita ya sudah 50.000 tak berapa, jangan sampai lebih dari 100.000. Nah, apa adanya. Kita nggak bisa beli motor, ya sudah ya, kita berarti mesti jalan. Nah gitu, apa adanya. Kita nggak bisa beli mobil, punyanya motor, nikmati dengan motor yang ada ya. Makanya salah satu penyebab macet di Indonesia tuh kenapa? Tahu nggak? Karena adanya kredit. Coba aja kredit dihapuskan dari Indonesia, jangan ditambah terus jalannya, nanti habis lahannya ya. Ditambah terus jalannya, kreditnya dibolehkan, ya sama aja. Coba saja dalam waktu 4 tahun di Jakarta kreditnya dihapusin nih. Niscaya orang yang beli motor tuh orang yang punya duit saja, betul nggak? Sekarang mah orang punya 500.000 bisa punya motor, percaya nggak? Datang aja ke dealer. Malah dealer lebih seneng kalau kita kredit. Makanya kredit itu ya mengajarkan kepada manusia untuk tidak hidup apa adanya. Sudah apa adanya ya. Bisanya makannya pakai lauk yang sederhana, tempe, sudah nggak apa-apa, nikmati aja. Begitu. Makanya pesan Kang Didi ke kalian begitu, jangan mengikuti hawa nafsu, kecuali memang mesti itu kebutuhan pokok ya, dan itu memang darurat, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian masih bisa berjalan, masih bisa naik sepeda, buat apa? Nah gitu.